Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar dari Samila Series dan keluarga besar kami dalam dakwah dan keluarga besar kami dalam taman-taman ilmu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi selalu kehidupan kita insyaallah. Saya pada kesempatan hari ini akan menyampaikan sebuah sharing atau sebuah ilmu ya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari setiap apa yang kita sharing pada kesempatan pagi kali ini. Tentunya kita sangat memahami sekali bahwasanya mendapatkan keluarga yang tenang dan harmonis itu merupakan sebuah cita-cita kita, merupakan sebuah asa dan merupakan sebuah harapan kita. Bahwasanya pernikahan itu bisa memberikan kepada kita sebuah ketenangan. Ini kita dapatkan dari apa yang Allah wahyukan dan Allah firmankan kepada kita. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sesungguhnya di antara ayat-ayat kami Allah jadikan kalian itu berpasang-pasangan supaya kalian mendapatkan ketenangan, mendapatkan rasa cinta yang begitu mendalam dan tentunya mendapatkan rahmat pada kehidupan kalian. Ini merupakan sebuah keinginan kita dan sebuah asa besar pada kehidupan kita. Bagaimana kita di dalam pernikahan itu mendapatkan sebuah ketenangan. Tidak ada perkara yang paling menyenangkan pada kita kecuali adalah mendapatkan pasangan yang betul-betul memiliki cita rasa persahabatan. Sesungguhnya pernikahan itu takdir, tetapi mendapatkan pernikahan yang memiliki cita rasa persahabatan itu merupakan sebuah karunia dan sebuah anugerah. Dan itu tentunya menjadi sebuah obsesi besar pada kehidupan kita. Makanya kita menjumpai apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, lam ara al-mutahabaini mislan nikah. Aku tidak pernah menjumpai bagaimana persahabatan setebal persahabatan yang didapatkan antara suami istri. Karena memang pada dasarnya pernikahan itu ketika telah memiliki sebuah persahabatan itu memiliki sebuah nilai yang sangat besar pada kehidupan pernikahan. Makanya sampai para malaikat pun senantiasa ketika mereka menjalankan tugas dari Allah, maka mereka salah satunya terus mendoakan orang yang beriman supaya orang beriman itu dikumpulkan dengan keluarga mereka kelak di surga. Dan itu menjadi salah satu doa yang dipanjatkan para malaikat. Malaikat itu bukan hanya memintakan ampunan untuk kita, tapi malaikat itu pula memohonkan supaya kita dan keluarga kita diampuni dosanya dan dikumpulkan kembali dalam kehidupan kelak di surga. Itu menjadi sebuah permintaan dan harapan yang dipanjatkan oleh malaikat kepada setiap orang yang beriman. Tapi tentunya ketika kita memahami bahwasanya harapan kita itu adalah bagaimana mendapatkan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga, kita harus memberikan sebuah persepsi bahwasanya orang yang beriman itu terkadang mereka tidak selalu mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan berumah tangga. Bahwasanya orang yang beriman itu tidak selamanya dia mendapatkan pasangan yang bisa memahami dia, ataupun tidak selamanya orang yang beriman ataupun orang yang solih itu senantiasa mendapatkan orang yang sejalan, satu ide dan satu visi. Karena terkadang orang beriman itu mereka diuji oleh Allah dengan keluarga mereka. Sadar atau tidak sadar, mengerti atau tidak mengerti, bahwasanya itu merupakan salah satu lika-liku kehidupan dalam suratan takdir yang Allah berikan pada kehidupan hamba yang beriman. Jadi secara pasti dan secara otomatis apakah orang kalau bertakwa itu pasti tenang pada kehidupan rumah tangganya, dan apakah rumah tangga yang tenang itu merupakan sebuah kepastian bahwasanya dia diridhoi oleh Allah dan keluarganya dirahmati oleh Allah. Kita harus menjawab bahwasanya belum tentu orang yang mendapatkan ketenangan di dalam keluarga itu secara otomatis dia itu mendapatkan kecintaan dan keridhaan dari Allah. Karena begitulah masyarakat kita mempersepsikan. Kita sering sekali mempersepsikan bahwasanya kalau kehidupan keluarga kita diberkahi oleh Allah, secara pasti itu pasti keluarga kita akan tenang, keluarga kita akan harmonis, keluarga kita akan satu frekuensi,
keluarga kita akan memiliki ketenangan. Padahal belum tentu bahwasanya itu terjadi. Saya perlu menyampaikan beberapa dalil tentang perkara itu supaya kita paham, supaya kita mengerti. Yang pertama tentunya kita mendapatkan bahwasanya ada dua tipe laki-laki terbaik setelah Rasulullah SAW, yaitu adalah Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tentunya Nabi Nuh dan Nabi Lut itu merupakan dua laki-laki yang luar biasa di dalam keimanan dan laki-laki yang luar biasa di dalam ketakwaan. Tapi ternyata kita mendapati harusnya mereka mendapatkan seorang istri yang satu frekuensi, satu iman dengan beliau, dan tentunya membackup perjalanan dakwah beliau ketika mereka telah dinobatkan menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Tapi ternyata kita menjumpai bahwasanya ternyata Nabi Nuh tidak mendapatkan seorang wanita yang beriman kepada apa yang didakwahkan, dan Nabi Lut mendapatkan seorang istri yang justru berkhianat ketika Nabi Lut kedatangan dua malaikat yang datang pada rumahnya. Justru istrinya memberikan loyalitas kepada kaumnya, sehingga membocorkan kedatangan dua tamu itu kepada kaumnya yang betul-betul bersyahwat dan bernafsu kepada laki-laki. Dalil pertama ini menjadi sebuah pembuka bahwasanya ternyata belum tentu setiap orang yang beriman itu secara otomatis dia mendapatkan seorang pasangan yang betul-betul satu frekuensi, satu nada, satu iman, satu takwa, satu landasan, satu tujuan. Itu belum tentu. Karena terkadang kita mendapatkan kondisi yang terjadi justru sebaliknya. Ini dalil dulu yang pertama. Dalil yang kedua, kita mendapatkan kisah yang pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Bahwasanya pada masa Rasulullah SAW ada seorang wanita yang luar biasa dengan ketakwaannya bernama Zainab bintu Jahshin. Ada seorang laki-laki yang luar biasa yang bernama Zaid yang menjadi anak angkatnya Rasulullah SAW. Ya. Bahwasanya ketika Zaid dinikahkan dengan Zainab, maka sesungguhnya dua-duanya adalah orang yang solih. Bagaimana Zaid itu orang yang solih, salah satu orang yang disebutkan namanya lelaki di dalam Al-Quran, Zaid, ketika akan diangkat menjadi putra angkatnya Nabi dan akan dinasabkan kepada Rasulullah sampai ditegur oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab. Dan ada seorang wanita yang bernama Zainab bintu Jahshin. Ketika Zaid dengan Zainab ini menikah, dua-duanya adalah orang yang mendapatkan ketakwaan pada perjalanan hidupnya. Tapi ternyata di dalam pernikahan itu bagaimana kita menjumpai Zaid dan Zainab ini tidak bertahan di dalam pernikahannya. Mereka akhirnya sering bertengkar dan akhirnya mereka berpisah. Zaid akhirnya menikah dengan Ummu Aiman. Zainab itu pun akhirnya dinikahi langsung oleh Rasulullah SAW ketika perintah menikahi Zainab itu turun dari arsy Allah kepada Nabi Muhammad untuk menikahi Nabi Muhammad SAW. Maka di situ kita mendapatkan tambahan pula referensi bahwasanya ternyata ketakwaan yang menjadi salah satu fondasi penting dalam kehidupan pernikahan. Kita menjumpai bahwasanya ternyata Zaid dan Ibunda Zainab yang mereka dua-duanya adalah orang yang solih, ternyata belum tentu bahwasanya mereka itu betul-betul mendapatkan ketenangan di dalam pernikahan mereka. Dan kita menjumpai pernikahan mereka itu berujung dengan perpisahan. Dan akhirnya mendapatkan jodoh yang baik dan terbaik. Zainab mendapatkan jodoh yang terbaik yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Zaid mendapatkan seorang wanita yang akhirnya menemani beliau dan memberikan keturunan kepada beliau. Ini memberi arti bahwasanya dalil yang kedua, bahwasanya orang yang bertakwa ataupun tanda ketakwaan itu belum tentu secara otomatis kita akan mendapatkan sebuah ketenangan. Bahwasanya terkadang ada masalah yang terjadi karena terkadang ada orang yang baik tapi belum tentu cocok. Karena kecocokan antara satu pasangan dengan pasangan itu sebagaimana kecocokan botol dengan tutupnya. Kadang-kadang botolnya bagus, tapi ternyata tutupnya terlalu kecil. Kadang-kadang tutupnya bagus, kualitinya bagus, tapi botolnya tidak sesuai dengan ukurannya. Dan akhirnya kita menjumpai bagaimana botol dan tutupnya itu ternyata tidak sinkron dan tidak pas bagaimana ukurannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mendapatkan contoh bagaimana Mughis dan Barirah. Mughis dan Barirah ini bukan orang biasa. Barirah itu merupakan budaknya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha.
bagaimana Barirah itu dididik langsung oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita sudah bicara Ibunda Aisyah, tentunya kita semuanya sepakat bagaimana keilmuan seorang Ibunda Aisyah, bagaimana ketakwaannya, dan bagaimana posisi beliau di hatinya Rasulullah, dan bagaimana ketika beliau memiliki budak, bukan hanya sekedar bekerja untuknya, tapi budak itu betul-betul dididik oleh Ibunda Aisyah. Maka Barirah ini seorang budak sudah menikah dengan seorang laki-laki yang sangat mencintai Barirah, namanya Munggis. Munggis ini pun termasuk sahabat Rasulullah SAW, dikenal baik oleh Nabi dan nanti akan ditolong oleh Nabi. Kalau Nabi sampai nolong, berarti kedudukan orang itu ada pada hati Nabi SAW. Ketika terjadi sebuah takdir bagaimana akhirnya Barirah itu dimerdekakan dan akhirnya menjadi wanita merdeka. Dalam fikih, dalam hukum Islam dan syariat, kalau ada seorang budak menikah, dua-duanya budak, lalu salah satunya akhirnya merdeka, maka dia boleh melepaskan ikatannya dengan pasangannya yang masih menjadi budak. Maka ketika Barirah itu sudah merdeka dan Munggis belum merdeka, dia memilih untuk merdeka dan tidak melanjutkan pernikahannya dengan Munggis. Padahal Munggis itu sangat jatuh hati dan sangat sayang kepada Barirah. Sehingga akhirnya Munggis itu selalu mengikuti kemanapun Barirah pergi dan selalu melihat dari kejauhan bagaimana berjalannya Barirah kemanapun beliau pergi itu, maka Munggis itu selalu mengikuti kemanapun perginya seorang Barirah. Saking cintanya Munggis kepada Barirah, maka sampai Nabi SAW memiliki empati kepada Munggis. Lalu beliau menawarkan kepada Munggis sebuah pertolongan. Wahai Munggis, maukah aku tolong dirimu supaya kamu bisa rujuk kembali dengan Barirah? Maka Munggis tentunya mengatakan, senang ya Rasulullah SAW. Senang ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah datang kepada Barirah, lalu mengatakan kepada Barirah, wahai Barirah, apakah kamu tidak ingin kembali kepada Munggis? Dia begitu sangat mencintaimu. Pada saat itu perkataan dari Barirah itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kamu memerintahkan aku? Atakmuruni, apakah kamu memerintahkan aku? Kalau engkau memang ini perintah, ya saya akan kembali kepada Munggis. Tapi saat itu Rasulullah tidak mengatakan itu perintah. Nabi mengatakan, aku hanyalah memberi pertolongan kepada Munggis. Kalau memang ini hanya saran ya Rasulullah, maka aku tidak ingin kembali kepada Munggis. Dan Munggis itu betul-betul sedih ketika akhirnya Barirah tidak kembali kepada tangannya dan pangkuannya. Maka beliau sering meneteskan air mata, dan saking banyaknya tetesan air mata yang diteteskan oleh seorang Munggis, itu sampai basah jenggotnya Munggis. Saking begitu sedihnya beliau ketika melihat Barirah, wanita yang dia puja, wanita yang pernah menjadi istrinya, sekarang tidak lagi menjadi istrinya seorang Munggis. Dan itu merupakan dalil yang ketiga, bahwasanya ternyata belum tentu ketakwaan itu selalu secara otomatis itu akan menjadikan seseorang mendapatkan sebuah kenikmatan dari sebuah keluarga yang sakinah dan keluarga yang saling memberikan qurrata ayun. Yang keempat, kita mendapati ada sebuah dalil bagaimana ada seorang ulama besar yang disebut dengan Alibad Al-Maliki. Alibad Al-Maliki itu adalah seorang ulama besar dalam mazhab Imam Malik. Maka beliau pernah mendapatkan ujian di dalam hidupnya. Ujian itu melalui istrinya. Bagaimana seorang istri dari Alibad Al-Maliki itu akhlaknya sangat buruk sekali. Muamalahnya sangat buruk kepada tetangga. Bahkan akhlaknya dia kepada suami pun sangat buruk sekali dan sangat tercela. Bahkan salah satu di antara ekskalasi tercelanya bagaimana muamalah akhlaknya seorang istri Alibad Al-Maliki itu sampai menuduh Alibad Al-Maliki itu berzina dengan seorang wanita. Dia menuduh berzina, padahal dia tidak mampu mendatangkan buktinya. Dan ketika pada saat Alibad Al-Maliki sampai dituduh berzina dengan seorang wanita dan istrinya tidak mampu mendatangkan bukti akan tuduhannya bahwasanya sang suami itu adalah berzina, maka sesungguhnya orang-orang itu ramai mendatangi Alibad Al-Maliki dan mengatakan, kenapa engkau tidak menceraikan istrimu saja?
Maka keluarlah perkataan yang terkenal dari Ali bin Al-Maliki, kullun nasi mihnatun wa mihnati zaujati. Beliau lalu berkata, sesungguhnya setiap orang itu pada dasarnya memiliki ujian, dan ujianku itu ya pada istriku. Sehingga akhirnya itulah yang dipegang oleh Ali bin Al-Maliki sampai meninggal dunia. Beliau tidak pernah menceraikan istrinya. Kita mendapati pula ada salah satu ulama besar dalam bidang nahwu. Kalau kalian tahu nahwu itu salah satu ilmu dalam bahasa Arab. Ilmu nahwu, ada seorang ulama besar yang bernama Sibawayh. Ketika Sibawayh ini sangat cinta kepada ilmu dan sangat cinta kepada buku, maka aktiviti yang dilakukan oleh Sibawayh itu setiap waktunya adalah beliau itu membaca buku. Lalu istrinya itu merasa cemburu, tapi cemburunya bukan kepada wanita lain. Cemburunya bukan karena lelakinya ganjen kepada perempuan lain, bukan. Tetapi istri Sibawayh itu cemburu, dan cemburu kepada Sibawayh karena Sibawayh itu terlalu sering membaca kitab. Sehingga akhirnya pada satu waktu ketika Sibawayh itu pergi keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat di masjid, maka kitab-kitabnya Sibawayh dikumpulkan lalu dibakar. Kitab itu dibakar, padahal kitab itu gudangnya ilmu, yang tentunya seorang ulama, hajat mereka dan kebutuhan mereka kepada belajar itu lebih besar daripada apapun. Dan ketika pulang, Sibawayh begitu kaget, ya Rob, bagaimana kamu membakar semua kitabku ini? Dan akhirnya diceraikanlah itu Sibawayh itu. Diceraikanlah istrinya itu karena telah membakar semua kitab-kitabnya dari Imam Sibawayh. Itu merupakan dalil kelima untuk memberi kepada kita sebuah pandangan bahwasanya tidak setiap keluarga itu memiliki kisah romantis yang kita baca, ataupun kisah romantis sebagaimana ketika kita sering melihat kepada film-film Korea ataupun film-film India. Sini sayang. Sini ikutin Nabi dakwah ya. Maka akhirnya ini kita tambahi dengan satu dalil bahwasanya ada seorang ulama. Ketika beliau telah menjadi ulama, ada salah satu dialog yang indah untuk menjadi sebuah insight untuk kita. Dia ditanya, bagaimana engkau bisa mencapai kadar keilmuanmu yang luar biasa? Maka pada saat itu ulama tersebut mengatakan, aku bisa mendapatkan pencapaian ilmu yang luar biasa itu disebabkan karena aku memiliki orang tua di mana bapakku diuji dengan ibuku, dan bapakku selalu bersabar menghadapi ibuku dengan tingkat muamalah yang dia berikan tidak terlalu baik kepada bapakku. Dan bapakku selalu berdoa, ya Allah, semoga kesabaranku menghadapi istriku nanti bisa menghasilkan anak-anak yang taat dan anak-anak yang memiliki keilmuan yang luar biasa. Dan itulah menjadi salah satu kunci akhirnya ulama itu menjadi ulama besar karena kesabaran seorang bapak menghadapi istrinya. Kisah-kisah ini saya sampaikan ya, bahwasanya kita di dalam kehidupan kita tentunya berharap bahwasanya setiap dari kita itu mendapatkan sebuah keluarga yang qurrata ayun. Kita tentunya memiliki sebuah asa yang luar biasa bahwasanya di dalam kehidupan kita mendapatkan sebuah ketenangan, mendapatkan sakinah, mendapatkan mawaddah, dan mendapatkan rahmat dalam kehidupan keluarga kita ketika kita menikah. Tapi tapi kita juga harus memahami betul bahwasanya proses takdir manusia dalam kehidupan mereka menikah itu tidak tergantung dengan apa yang kita mau, tapi tergantung dengan apapun yang Allah takdirkan pada kehidupan kita. Bukan berarti Allah itu jahat, bukan Allah itu zalim, tapi terkadang memang hidup ini adalah bagian dari ujian yang Allah terus berikan pada kehidupan manusia. Sehingga jangan sampai ketika kita mendapatkan ada satu keluarga, lalu mereka diuji dengan pasangannya, lalu kita merasa bahwasanya keluarga itu pasti banyak maksiatnya, lalu akhirnya mendapatkan pasangan yang tidak memberikan ketenangan dan tidak mendapatkan qurrata ayun. Oh, tidak bisa kita begitu. Bisa jadi ada satu keluarga, salah satu pasangannya sudah sering melaksanakan sholat malamnya, sudah sering mereka bersujud di dalam sujudnya yang panjang, sajadahnya basah dengan air mata,
Tapi ketentuan takdir itu terkadang memang Allah menguji dia. Dan setiap dari kita diuji dengan masing-masing versi yang Allah berikan dalam proses takdir kita. Ada yang diuji dengan suami, ada yang diuji dengan istri, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan tempat pekerjaan. Dan semua orang itu pasti melewati setiap lembaran ujian-ujian yang Allah berikan kepada manusia. Walaupun ujian manusia itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Sehingga akhirnya ini perlu untuk kita pahami. Ada yang diberikan oleh Allah ketenangan di dalam pernikahan. Dan kalau ada yang diberikan ketenangan di dalam pernikahan itu juga menjadi ujian baginya. Karena bersyukur mendapatkan pasangan yang baik itu syukurnya menjadi lebih. Maaf ya, tingkat khidmahnya seorang istri ketika mendapati suami yang baik itu tidak boleh sama dengan tingkat khidmahnya seorang istri yang mendapatkan suaminya tidak baik. Semakin baik pasanganmu, maka semakin tinggi standar kesyukuran yang kamu harus berikan di dalam kehidupan berumah tangga. Karena itu nilai ujiannya. Kalau ada di antara kita, ada yang diberikan ujian melalui keluarga, yang pasti bahwasanya kita pasti memiliki dosa. Bahwasanya dosa inilah yang menjadikan kita senantiasa bertobat kepada Allah setiap waktunya. Sebagaimana ketika kita mendapatkan kelapangan dalam kehidupan berumah tangga, kita pun juga sama harus senantiasa bertobat kepada Allah. Tapi ketika kita mendapatkan ujian itu bukan berarti kita dibenci oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Kalau kita mendapatkan setiap keluarga yang dibenci, kalau setiap keluarga yang mendapatkan konflik turbulence, lalu dalam kehidupan mereka dan akhirnya mereka bermasalah pada kehidupan berumah tangga, lalu kita katakan bahwasanya ada standar keimanan yang bermasalah pada keluarga itu, berarti maaf sekali. Berarti sesungguhnya Nabi Nuh itu bermasalah pada keimanannya. Nabi Lut juga bermasalah pada keimanannya. Dan kita mendapati antara Ibunda Zainab dengan Zaid itu juga bermasalah. Kita juga mendapati Alibat Al-Maliki bermasalah, Mungkis dan Barirah bermasalah, dan sederet lainnya itu juga bermasalah. Makanya tidak betul kalau persepsinya adalah, oh kalau ada keluarga yang tenang itu berarti dia diridhoi oleh Allah. Kalau keluarga itu mendapatkan turbulence terus menerus pada kehidupannya, berarti dia dibenci oleh Allah. Oh, tidak bisa semacam itu. Tidak bisa semacam itu. Ada yang Allah berikan ketenangan, ada yang Allah berikan ujian pada keluarganya. Kok ada yang diberikan ketenangan, Ustaz? Kita tidak bisa bertanya, kita hanya bisa menjawab sesuai dengan surat Al-Jumu'ah ayat yang keempat. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Wallahu dzul fadlil adzim. Itulah ketentuan Allah, itulah keutamaan yang datang dari Allah, yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Dan kita tidak bisa bertanya, kenapa ya Allah gitu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi kitalah yang akan ditanya oleh Allah tentang apa yang telah kita lakukan pada setiap versi terbaik pada kehidupan kita. Dan ujian itu bermacam-macam dan beragam. Bukankah kita membaca pada surat Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukankah bahwasanya manusia itu, bahwasanya Allah itu menciptakan kehidupan dan kematian itu semuanya ujian. Kehidupan ada ujiannya, kematian pun ada ujiannya. Bukankah kita kalau baru meninggal dunia juga mendapatkan fitnah kubur dengan mendapatkan pertanyaan, itu merupakan ujian. Sebagaimana kehidupan dunia pun kita juga kita melewati setiap ujian pada kehidupan kita. Sehingga akhirnya disitulah kita harus memahami betul. Dalam pernikahan itu ada yang Allah berikan sebuah takdir kesyukuran dan itu ujian bagi mereka. Ada orang yang mereka ditakdirkan ketika mereka menikah, mereka ditakdirkan untuk melewati berbagai macam kesabaran untuk menguji mereka sebesar apakah mereka bersandar kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan mereka. Lah inilah yang memberikan kepada kita sebuah pemandangan, memberikan kepada kita sebuah kesimpulan. Jangan sampai kesimpulan yang kita berikan ini merupakan sebuah kesimpulan yang salah, keluar dari track ilmu yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada keluarga yang mereka mereka tidak pernah datang ke taklim, mereka mungkin mereka belum menutup aurat keluarganya, mereka masih banyak melakukan dosa-dosa besar gitu, tapi keluarganya tenang. Ada kayak gitu, itu juga ujian bagi mereka.
Jadi itu pun ujian bagi mereka juga, bahwasanya ada keluarga yang mereka itu berangkat dari perzinahan, mungkin juga sebelum nikah mereka sampai zina, sampai hamil duluan gitu. Tapi ternyata Masya Allah, ketika mereka menikah, mereka tenang, mereka dalam kondisi saling bercanda terus dalam pernikahan mereka, ada yang kayak gitu. Dan itulah ketentuan Allah pada kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwasanya kok saya ini sudah menempuh cara yang benar, tapi kok tidak kunjung mendapatkan ketenangan dalam kehidupan berumah tangga. Allah terkadang memberikan turbulence pada kehidupan kita supaya kita senantiasa bersandar hanya kepada Sang Khalik dan tidak lagi bersandar kepada makhluk, walaupun itu merupakan suami ataupun istri kita. Bukankah Asia ketika beliau beriman kepada Allah, Allah uji, dan Allah menguji seorang Asia binti Muzahim itu dengan seorang laki-laki yang dulunya sangat tulus mencintai seorang Asia binti Muzahim. Diterangkan di dalam kitab tafsir bagaimana seorang Fir'aun itu sangat mencintai Asia binti Muzahim sebelum Asia beriman kepada dakwahnya Nabi Musa. Makanya ketika seorang Asia menemukan Musa yang sedang terhanyut di aliran sungai Nil, maka akhirnya dia mengambilnya. Lalu permintaan meracuknya seorang Asia itu meluluhkan hatinya Fir'aun. Hatinya Fir'aun itu akhirnya apa? Hatinya Fir'aun akhirnya tidak bisa menolak permintaan Asia ketika ingin menjadikan Musa, bayi kecil yang hanyut itu dinamakan Musa karena Musa itu sesuatu yang terhanyut, dinamakan Musa oleh Asia binti Muzahim. Lalu akhirnya diangkat menjadi anak angkatnya mereka, itu karena saking tulusnya seorang Fir'aun mencintai Asia binti Muzahim. Dia tidak bisa menolak permintaan istrinya itu. Tapi rasa cinta yang besar kepada Asia binti Muzahim, dan itu dirasakan oleh Asia. Tapi setelah Asia binti Muzahim itu beriman kepada apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa, maka pada saat itulah rasa cintanya Fir'aun itu berganti dengan kemurkaan dan kebencian kepada Asia binti Muzahim. Makanya dia mengeksekusi Asia binti Muzahim, bagaimana ditaruh di sebuah palang kayu yang tinggi, lalu dieksekusi bagaimana diamputasi tangan dan kakinya di tempat yang tinggi supaya disaksikan oleh masyarakat Mesir. Dan itu yang membunuh itu ya akhirnya suaminya sendiri. Maka itulah yang dinamakan dengan kehidupan irama rumah tangga. Sehingga akhirnya kita tentunya paham semuanya menjalani takdir masing-masing dalam kehidupan berumah tangga. Semuanya menjalani takdir berbeda-beda. Kalau ada yang dilapangkan dalam qurrata ayun, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah ketentuan dari keutamaan yang Allah berikan, dan Allah memberikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Kalaupun ada yang diberikan hari ini kalian itu turbulence dalam kehidupan berumah tangga, tidak ada yang disalahkan. Allah tidak patut disalahkan, karena pada dasarnya semuanya itu harus disandarkan kepada Allah, bahwasanya Allah itu tempat kita berharap terhadap segala sesuatu yang kita peroleh dan apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan kita berumah tangga. Ini penting sekali. Makanya ada sebuah kisah. Kisah ini beberapa kali saya sebutkan, tapi saya tidak pernah bosan menyampaikan kisah ini. Ada sebuah tulisan bagus sekali yang saya temukan ya. Saya menemukan sebuah tulisan yang bagus. Ada seorang wanita yang sebal dengan suaminya ketika suaminya itu selalu menaruh anduk di atas tempat tidur. Lalu dia mencoba untuk memperingatkan dengan halus, sudah, ternyata suaminya tidak berubah. Memperingatkan dengan agak sindiran, suaminya tidak berubah. Memperingatkan dengan keras, tidak berubah. Bahkan terkadang harus bertengkar hanya gara-gara anduk yang diletakkan di atas tempat tidur. Dan suaminya juga tidak segera berubah. Ya maklumlah, kadang-kadang suami memiliki ego yang besar gitu. Ketika dia mendapati sang suami tidak segera berubah untuk memindahkan anduknya, jangan ditaruh di atas tempat tidur setelah mandi, ternyata tidak berubah, maka sang istri lalu berusaha berdamai dengan pikiran dia sendiri. Lalu dia berkata kepada pikirannya supaya dia tidak tertekan dan tidak stres setiap paginya hanya gara-gara melihat handuk di atas tempat tidur, dan dia tidak mau kehidupan paginya itu jadi berat gitu hanya gara-gara masalah handuk. Maka yang dilakukan oleh istri itu adalah, Masya Allah,
beliau lalu mencip in di dalam pikirannya, saya tidak boleh melihat itu anduk. Saya harus melihat itu bukan anduk, tapi yang saya harus lihat itu adalah sepotong permadani yang jatuh dari surga. Itu cara saya melihat itu. Maka semenjak dia memasukkan narasi bahwasanya itu bukan lagi anduk, tapi sepotong permadani yang jatuh dari surga, Masya Allah, akhirnya dia setiap pagi ketika mendapati ada anduk, dia tidak lagi melihat itu anduk basah yang membuat dia sebal, dia membuat kesel, membuat dia marah. Tidak, diubah. Oh, ini ada sepotong permadani yang jatuh dari surga ke kamarku. Akhirnya dia senang mengambil itu, lalu menjemurnya. Pagi hari berikutnya dia senang lagi. Oh, ada sepotong permadani yang jatuh dari surga ke kamarku. Diambil lagi itu anduknya, lalu dijemur lagi, dan terus setiap waktu. Dan dia sudah tidak lagi merasa kesal, dia sudah tidak lagi merasa sebal, dia tidak lagi merasa marah ketika dia melihat itu. Ketika dia memahami, oh ini bukan anduk yang membasahi tempat tidurku, ini sepotong permadani yang jatuh dari surga. Akhirnya setiap pagi dia mengambil anduk itu, dalam kondisi senyum. Ketika sang suami melihat perubahan dari istrinya, tidak lagi marah-marah, tidak lagi menggunakan nada tinggi di waktu pagi, tidak terjadi pertengkaran di waktu pagi hanya karena sang suami meletakkan anduk di atas tempat tidur, maka sang suami berpikir, kenapa kok istriku bisa berubah? Gitu. Akhirnya karena dia melihat betul-betul ketulusan seorang istri yang berubah dan selalu mengambil anduk itu tulus senyumannya, sang suami itu akhirnya berubah sendiri. Akhirnya sang suami pada satu pagi sudah mulai memperbaiki cara dia meletakkan anduk. Dia mulai meletakkan anduk di tempatnya dan tidak meletakkan anduk di atas tempat tidur. Masya Allah ya. Maka Masya Allah ini ya. Setelah sang laki-laki ini akhirnya meletakkan anduknya di tempatnya, maka akhirnya justru sang istri yang ketika pagi tidak lagi melihat anduk di atas tempat tidurnya, sang istri itu merasa ada yang hilang ini. Mana ini anduk di atas tempat tidur? Mana ini permadani di atas permadani yang jatuh dari surga? Ternyata justru sang istri itu merasa kehilangan. Yang asalnya itu anduk menjadi masalah, akhirnya bisa berubah menjadi sebuah anugerah yang dinikmati dan disyukuri oleh beliau. Sehingga akhirnya apa? Dia ketika melihat suaminya menaruh anduk, dia tidak lagi sebel. Karena apa yang dia lihat? Dia melihatnya itu jauh ke depan. Dia melihatnya adalah ini surga yang Allah berikan kepada saya. Dan akhirnya cara dia mengubah melihat masalah itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai, berharga untuk kelapangan hatinya. Sehingga akhirnya dia merasa tenang, dia merasa senang ketika dia melihat perkara itu. Memang betul, ini tidak sesimpel masalah anduk. Iya, memang benar. Tapi ini merupakan sebuah analogi sederhana. Terkadang kehidupan kita berumah tangga memang berat. Saya tidak mengatakan kehidupan berumah tangga itu gampang. Tidak ada ibadah yang mudah karena memang ujian. Yang namanya ujian itu berat. Kapan kita sekolah itu yang paling berat? Kalau sekolah kita sudah mulai memasuki ujian. Yang asalnya kita suka bermain-main, kalau waktu istirahat kita makan di kantin. Tapi kalau waktu ujian datang, kita berangkatnya lebih pagi. Terkadang kita harus dalam kondisi serius ketika di waktu pagi, ketika waktu istirahat kita tidak bisa makan dan lain sebagainya. Kenapa? Ya memang itu ujian. Dan kita harus memahami bahwasanya siapapun di antara kita yang sedang diuji pada kehidupan berumah tangga, maka nikmati aja prosesnya. Kalau memang kita selalu jujur pada proses ini, maka nanti akan sampai pada satu solusi yang Allah berikan kepada kita. Tidak perlu bagi kita untuk menghujat Allah, tidak perlu bagi kita untuk mencela Allah, dan tidak perlu kita takut dengan pandangan manusia ketika melihat kepada kita. Semuanya dikembalikan bahwasanya itu dikembalikan kepada hati kita ketika memandang sebuah masalah yang terjadi pada kehidupan berumah tangga kita. Makanya sekali lagi ya, kalau ada seseorang
kok kelihatannya baik. Misalkan ada seorang wanita tampaknya baik, kok dia sampai dikhianati sama suaminya, kok dia sampai dipukuli sama suaminya. Itu bukan berarti sang istri jelek. Enggak. Bisa jadi sang istri senantiasa mendoakan suaminya setiap waktunya, setiap saatnya. Tapi memang Allah menakdirkan dia mendapatkan ujian lewat keluarga. Dan materi ujian itu bukan kita yang memilih. Kan Allah yang mengatakan liyabluwakum. Liyabluwakum itu Allah yang mengujinya. Jadi panitia ujian itu Allah. Panitia ujian itu bukan kita. Panitia ujiannya itu Allah. Dan kita tinggal menjalani setiap materi-materi ujian yang Allah berikan kepada kita ketika Allah itu menjadi panitia ujian dalam kehidupan semua orang yang beriman. Coba kita bayangkan Ahli Bait Al-Maliki sampai dituduh zina sama istrinya, padahal beliau ulama besar. Istrinya menuduhnya sebagai orang yang berzina. Bagaimana seorang Zainab dengan Zaid, dua-duanya orang bertakwa. Dua-duanya tidak usah kita ragukan ketakwaan dari seorang Zainab, dan tidak kita ragukan bagaimana ketakwaan dari seorang ibunda Zaid, dari seorang laki-laki yang bernama Zaid. Tapi apalah daya, Allah memberikan kepada mereka ujian dalam pernikahan mereka. Dalam pernikahan mereka, maka sesungguhnya mereka mendapatkan turbulence dalam kehidupan berumah tangga. Dan akhirnya ketika mereka bersabar mengikuti setiap prosesnya, apa yang Allah berikan? Allah berikan kepada ibunda Zainab pengganti, yaitu adalah Rasulullah. Dan kita menjumpai pula bagaimana Zaid pun mendapatkan pengganti dari mantan istrinya, yaitu Zainab, ketika beliau menikah dengan seorang laki-laki yang akhirnya dari seorang perempuan yang memberikan kepadanya keturunan. Jadi begitulah takdir dalam kehidupan kita berjalan. Sehingga kita tidak boleh lagi berkomentar dengan komentar yang tanpa didasari dengan ilmu. Karena kadang-kadang kita ngelihat, ini keluarganya beda, ini keluarganya tenang, nih berarti keluarga dicintai oleh Allah. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Keluarga ini tidak dicintai oleh Allah ketika ada banyak turbulen. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tapi memastikan itu yang tidak diperbolehkan. Maka disitulah kita mendapatkan, ada yang mendapatkan takdir keluarga, ada yang mendapatkan takdir keluarga sebagaimana keluarganya Lut. Ini aja. Ada yang mendapatkan keluarga sebagaimana keluarganya Lut. Ya. Ada yang keluarganya itu sebagaimana keluarganya Nabi Ibrahim dan keluarganya Rasulullah SAW. Dan di situ kita harus membuka mata lebih lebar. Itulah proses takdir dalam kehidupan manusia. Makanya kenapa kehidupan para nabi itu rata-rata diuji dengan keluarga terdekatnya. Padahal maaf ya, harusnya standarnya keluarga para nabi itu harusnya betul-betul jadi role model gitu. Istrinya beriman, suaminya beriman, anaknya beriman, kan harusnya begitu. Karena mereka role model bagi kehidupan orang beriman. Ya, saya mau kemana? Tapi ternyata yang kita jumpai tidak. Para nabi itu rata-rata diuji dengan keluarganya. Tapi rata-rata para nabi itu diuji dengan keluarganya. Nabi Nuh diuji dengan istrinya, Aisyah diuji dengan suaminya. Kita mendapati bagaimana Nabi Ayub pernah diuji dengan keluarga besarnya. Kita menjumpai Rasulullah SAW diuji dengan paman-pamannya. Kenapa para nabi itu diuji dengan keluarga dekat mereka, circle terdekat mereka? Maka sesungguhnya jawabannya itu indah gitu. Para nabi itu diuji dengan circle terdekat mereka supaya memberitahukan secara lembut kepada kita. Kalau keluarga para nabiku aja aku uji dengan keluarga, apalagi kita, bukan nabi, bukan rasul. Kita ini siapa gitu? Kita tidak bisa milih-milih ujian kita. Kita ini makhluk, dan salah satu konsekuensi namanya makhluk itu apa? Konsekuensi namanya makhluk itu ngikutin yang diinginkan dan ditetapkan oleh Sang Khalik. Dan Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah jahat, Allah tidak pernah zalim. Karena memang ujian itu, hidup itu ujian. Hidup ini ujian dalam kehidupan kita. Sehingga disitulah kita harus senantiasa memiliki sebuah persepsi. Terkadang kesulitan yang ada pada kehidupan kita sebenarnya bukan kesulitan, itu ujian, itu merupakan sebongkah dari properti surga yang Allah kirimkan untuk kita. Jadi kalau ada yang mendapatkan istri
yang terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya itulah sebungkah dari ujian Allah untukmu. Ya, karena apa? Pernikahan itu tidak menjanjikan pernikahan itu tidak menjanjikan kepuasan, dan pernikahan itu tidak menjanjikan kebahagiaan, tapi menjanjikan keberkahan kepada siapapun yang tahu bagaimana mengilmui setiap peristiwa dan setiap takdir yang berjalan pada kehidupan mereka. Nah, itu yang saya harus sampaikan ya. Ingat ya, kalau ada di antara kita yang diuji oleh Allah, ada banyak ulama yang diuji berat dengan keluarganya. Padahal mereka ulama, padahal mereka seorang nabi, padahal mereka seorang rasul. Kalaulah mereka para nabi dan para rasul diuji dengan keluarganya, loh apalagi cuma kita manusia ini. Kita hanya menjalani proses yang terbaik. Berikan yang terbaik karena Allah. Dan ini kata-kata yang berat. Saya ngomong, ini juga tidak gampang. Tapi begitulah hidup. Hidup itu harus dikembalikan supaya mendapatkan penilaian terbaik dari pemberi ujian. Dan pemberi ujian pada kehidupan kita adalah Allah. Bukankah kita kalau sedang menghadapi ujian, kita pengen mendapatkan nilai terbaik? Ingat nggak? Kita pas waktu semesteran, kita waktu ujian, kita selalu ingin memberikan yang terbaik. Kita belajar serius gitu, supaya kita bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalaulah kita ketika ujian kita pengen memberikan yang terbaik, malamnya kita begadang, beberapa waktu sebelumnya kita rela untuk tidak lagi bermain karena kita berikan waktu kita untuk belajar secara serius ketika ujian sedang kita hadapi. Ya sebenarnya hidup tuh begitu. Hidup bukan hanya ujian di atas bangku sekolahan, tapi ujian itu merupakan, hidup itu ujian di luar bangku sekolah, yang kita dituntut untuk memberikan jawaban yang terbaik atas setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Kenapa Ustadz? Supaya kita mendapatkan nilai terbaik, cum laude, di depan pemberi ujian, yaitu adalah Allah. Apalah arti kita cum laude ketika kita di bangku kuliah, di bangku sekolahan, kalau kita ternyata tidak cum laude dalam kehidupan? Apalah artinya kita mendapatkan nilai yang bagus gitu di bangku kuliah kita, IPK kita tinggi gitu, tapi ternyata juga kita juga tidak mampu untuk melewati yang terbaik pada setiap ujian yang Allah berikan pada kehidupan manusia. Hadza min babit tawasi, ini merupakan perkara saling menasihati di dalam kebenaran, dan ini merupakan perkara yang senantiasa saling menasihati di dalam kebenaran. Ingat semua keluargaku, keluarga Samila Series, tidak setiap manusia mereka diberikan oleh Allah keluarga yang tenang. Ada orang yang beriman, mereka diberikan keluarga yang menjadi ujian baginya. Ada di antara orang yang beriman diberikan oleh Allah ujian lewat ketenangan dan kelapangan yang dia dapatkan pada keluarganya. Saya mengingatkan betul, siapapun yang diberikan kelapangan, suaminya baik, istrinya baik, berarti cara dia bersyukur kepada pasangannya tidak boleh satu grade yang sama dengan orang yang sedang diuji dengan pasangannya. Kalau ada seorang suami, kalau ada seorang istri, suaminya baik, istrinya baik, tapi tingkat dia khidmah kepada pasangannya sama dengan orang yang sedang diuji dengan suaminya atau pasangannya, kok sama tingkat khidmahnya, berarti dia belum bersyukur. Siapapun yang mendapatkan pasangan yang luar biasa, syukurnya dia itu harus lebih besar daripada mereka yang sedang diuji dengan pasangannya. Siapapun di antara kita yang sedang diberikan oleh Allah ujian melalui keluarga, maka itulah ujian yang Allah terapkan kepada kita. Tapi saya tutup dengan sebuah kaidah penting. Siapapun yang sedang diuji dengan keluarganya, biasanya Allah kalau memberikan kepada kita satu kesulitan, ya, kalau kita sedang diberikan satu ujian oleh Allah, maka sesungguhnya Allah akan jadikan pengganti. Allah itu kalau nutup satu pintu, Allah buka dua pintu sebagai pengganti untuk kita. Innallaha idza aghlaqa baban bihikmatihi illa fatahallahu babaini birahmatihi. Allah itu kalau menutup satu pintu untuk hambanya dengan hikmahnya, maka Allah akan membuka dua pintu sebagai penggantinya. Ada yang diuji oleh Allah, ada yang diuji oleh Allah dengan suami, dijadikan dia mendapatkan kecintaan yang luar biasa dari anaknya. Ada yang diuji dengan istri,
Ada yang diuji dengan istri, dia mendapatkan kecintaan dari putra-putrinya ketika putra-putrinya itu tahu bagaimana sang bapak itu selalu sabar menghadapi ibu mereka. Ada yang diuji dengan suaminya, tapi diberikan teman-teman yang selalu mensupport dia dan selalu memberikan kepadanya kesabaran dalam kehidupan dia. Ada yang diuji dengan ada yang diuji dengan suami. Allah berikan orang tua yang senantiasa membackup. Di mana banyak teman-temannya sudah tidak lagi memiliki orang tua. Semuanya itu merupakan bagian yang terbaik yang Allah berikan pada kehidupan kita. Allah kalau menguji manusia, ada yang dijadikan buta, dijadikan telinganya itu tajam. Sini nak. Kalau ada orang yang mereka itu diuji dengan penglihatannya, Allah dijadikan telinganya itu tajam. Kalau ada yang diuji dengan ada yang diuji dengan materi, biasanya Allah berikan bagaimana mereka itu keluarganya itu betul-betul keluarga cemara. Ya. Ada orang yang terkadang diuji dengan penyakit, tapi diberikan oleh Allah bagaimana dia mendapatkan kecintaan yang besar dari pasangannya yang selalu bersabar ketika dia mendapati penyakit. Itulah kaedahnya Allah. Jadi Allah itu bukan hanya sekedar nguji. Allah tidak sekedar nguji. Allah bukan hanya sekedar nguji. Wahai hamba-hamba yang beriman, Allah itu nguji kita. Tapi kaedahnya ujian dari Allah itu apa? Kaedahnya ujian dari Allah itu, kalau ada satu pintu yang Allah tutup pada hidupku dan hidupmu, Allah akan memberikan 2 pintu sebagai penggantinya. Itu kaedahnya Allah. Ketika Nabi diusir dari Mekah, ada satu yang tertutup bagi Nabi. Mekah tidak lagi ramah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Mekah tidak lagi ramah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah memberikan hadiah kepada Nabi. Apa hadiahnya kepada Nabi? Allah berikan kepada Nabi Madinah. Allah berikan kepada Nabi para sahabat Ansor yang sebenarnya sebelum beliau hijrah ke Madinah, maka beliau belum pernah bertemu dengan sahabat-sahabat Ansor. Selalu penggantinya lebih banyak. Bisa jadi ada di antara kita, keluarga kita hari ini sebagaimana Mekah bagi Rasulullah, berat, sulit, dibenci. Itu mungkin ada di antara keluarga kita itu hari ini kayak fase Mekah. Jujur aja, ada di antara kita yang hari ini, ya Allah, keluarga saya itu kayak fase Mekah. Betul, memang ada fase Mekah. Kalau memang kamu menyadari keluargamu hari ini diberikan fase Mekah, maka kamu harus sabar. Kenapa? Karena setelah Mekah itu terbitlah Madinah. Setelah Mekah itu terbitlah Ansor. Terbitlah Ansor, itu pasti. Itu pasti. Saya menyaksikan betul bagaimana ketika ada satu persoalan sebagaimana keluarga Mekah, itu pasti ada Madinahnya yang muncul. Cuma suruh sabar di atas semua perjalanan fase Mekah, sebagaimana sabarnya Nabi Muhammad ketika melewati masa Mekah. Dan ketika sabar dan tetap ridho dan tetap menjalani sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, Allah memberikan kepada beliau sebuah ganti dan hadiah yang lebih besar yang beliau tidak dapatkan di kota Mekah. Dan itu yang terkadang kita harus paham gitu. Jadi inilah memberikan kepada kita, Masya Allah ya, ada keluarga yang diuji oleh Allah. Jangan saya, ini tutup dulu boleh, ya tutup dulu ya, ya bisa. Iya, Jadi begitulah kita akhirnya memahami proses kita pada kehidupan ini. Sekali lagi, ada yang hari ini fasenya dalam keluarga itu fase Mekah, Ustaz. Sabar, Madinah akan muncul. Ada di antara kami yang fasenya dalam berkeluarga itu fase Madinah, Ustaz, penuh kecintaan, penuh kasih sayang, sebagaimana antara Muhajirin dan Ansor. Kalau hari ini kamu berada pada fase Madinah, banyaklah bersyukur kepada Allah. Dan syukur itu bukan sesuatu yang gampang. Berarti tingkat muamalah kamu, tingkat interaksi kamu kepada suamimu harus lebih besar daripada tingkat muamalah seorang wanita kepada suaminya yang sedang didolimi sama seorang istri yang sedang didolimi sama suaminya. Jadi disitulah akhirnya memberikan keberkahan untuk kita. Ingatlah, tidak ada satu ujian kecuali Allah pasti memberikan kunci ke lapangan 2 di atas 1. Kalau kita diuji 2,
maka akan diganti 4. Kalau kita diuji 4 akan diganti 8. Kalau kita diuji 8 akan diganti 16. Dan itulah ketentuan yang Allah berikan. Makanya mari kita perhatikan bagaimana kehidupan anak kecil. Anak kecil itu ketika dia di dalam kandungan ibunya kan dia sudah tenang. Dia sudah tenang, dia mendapatkan apa? Dia mendapatkan asupan dari ibunya melalui tali pusarnya. Ketika dia lahir, itu ujian baginya. Dia lahir di tempat yang baru, padahal dia sudah nyaman di tempat yang lama selama 9 bulan. Ketika dia lahir, maka akhirnya mau tidak mau harus dipotong tali pusarnya. Maka jalur rezeki itu harus putus. Maka dia akhirnya nangis kan? Dia sempat, loh kok diputus? Lalu akhirnya tanpa dia sadari Allah memberikan kepadanya 2 pengganti. 1 pusar diganti dengan 2 air susu yang dia dapatkan dari dada ibunya. Ketika sudah 2 tahun minimal dan akhirnya harus disampai dari yang 2 itu harus dihentikan. Ya, ketika dihentikan 2 itu, lalu akhirnya diganti dengan 4. Diganti apa? Daging, air, sayur mayur, dan diganti dengan buah-buahan. Dan itu digantinya selalu lebih banyak. Disitulah para ulama lalu menerangkan kepada kita bahwasanya Allah mungkin ada yang menguji kita, ada yang keluarganya sedang mendapatkan ujian dengan fase Mekah. Bersabar, penggantinya lebih baik. Bisa jadi anakmu sehat, tidak perlu sakit. Anakmu sangat sayang sama ibu, anaknya sayang sama bapaknya. Ketika seorang istri diuji dengan suaminya, seorang suami diuji dengan istrinya, selalu penggantinya lebih banyak daripada setiap ujian yang Allah berikan pada kehidupan manusia. Inilah yang menjadikan kita supaya kita jangan sampai kita itu akhirnya kehilangan makna dalam kehidupan kita. Supaya ketika kita kehilangan makna, maka kita akan bingung. Sehingga akhirnya penting bagi kita untuk menghadirkan kembali semua makna pada kehidupan yang sedang kita jalani. Karena apa? Karena banyak berseliweran sesuatu yang terkadang tidak sesuai dengan maknanya, lalu kita akhirnya sempit dadanya dan akhirnya mudah stres. Makanya saya membaca bahwasanya salah satu di antara pemicu depresi masyarakat Indonesia itu salah satunya masalah keluarga. Nah, memang ini merupakan bagian dari sebuah narasi untuk menenangkan kita, sehingga dengan adanya hal semacam ini kita maknai dengan ilmu sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Ini saja sharing kita pada kesempatan pagi ini. Insya Allah ini akan kita save gitu supaya bisa bermanfaat untuk seluruh para keluarga besar dari Samilah Series yang hadir pada kesempatan hari ini. Ini sekarang jadwalnya saya jalan-jalan sama anak keliling komplek. Tuh. Dadah, Basim. Dadah. Mana Basim? Basim. Basim itu dadah. Assalamualaikum. Bagi yang pengen untuk mengikuti, silahkan untuk mengikuti Samilah Series yang ke-9, The Art of Life. Nanti di situ akan ada banyak pemateri, bukan hanya saya. Ini memang agak sedikit berbeda. Samilah Series yang ke-9 ini ada saya, ada Ustadz Felix, ada Ayah Irwan, ada Coach Rene, ada siapa lagi ya? Ada Mas Sabtuari, ada Koh Denis gitu. Kita akan membahas tentang 10 perkara yang menjadi pemicu depresi dan frustasi pada masyarakat Indonesia. Dan salah satunya adalah di dalam masalah kita berkeluarga. Bagi yang pengen mengikuti The Art of Life, 0857 751 50057. Silakan untuk mendaftar, semoga kita bisa mendapatkan kebaikan dari setiap masalah yang kita jumpai, karena selama kita kembalikan semuanya dengan ilmu, apapun yang dikembalikan dengan ilmu, maka sini Bu, selama ya dikembalikan dengan ilmu, maka sesungguhnya selama dikembalikan dengan ilmu maka akan melapangkan kehidupan hati kita. Ya, semoga Allah menjaga setiap keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma doa dulu. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wal Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman, yang Maha Kasih, yang Maha Sayang, yang kasih sayangnya tidak pernah pilih kasih terhadap setiap hambanya dan makhluknya. Ya Allah, kami menghajatkan kepada rahmat-Mu ya Allah, dan kepada berkah-Mu dalam setiap urusan kami ya Allah. Karena tidak ada perkara yang paling agung ya Allah turunkan dalam kehidupan kami kecuali adalah rahmat-Mu dan berkah-Mu. Berikanlah keberkahan pada setiap kehidupan kami, kehidupan hati kami, kehidupan keluarga kami, dan kehidupan kami bersama anak-anak kami tercinta ya Allah. Kalaupun ada di antara kami ya Allah belum diberikan keturunan, berkahilah pernikahan kami ya Allah. Dan pantaskanlah kami untuk mendapatkan keturunan yang Kau titipkan kepada keluarga kami. Kalau keluarga kami telah mendapatkan keturunan ya Allah, jagalah sebaik-baik penjagaan anak-anak kami ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Penjaga, dan sesungguhnya Engkau merupakan Zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesabaran yang lebih besar daripada kesalahan istri kami, dan berikanlah kepada istri kami kesabaran yang jauh lebih besar daripada kesalahan kami sebagai seorang laki-laki di akhir zaman ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kami porak-poranda dengan setiap masalah kecuali Engkau yang memberikan pertolongan. Janganlah sampai kami terpuruk kecuali Engkau yang mengangkat kami dengan seluruh pertolongan dan berkah yang Engkau berikan pada kehidupan kami. Jadikan setiap tetesan air mata kami, kesabaran kami di dalam berumah tangga menjadi tetesan-tetesan berpahala yang memadamkan api neraka dan mendekatkan kami ke surga. Setiap kesedihan kami dalam setiap sujud kami mendoakan pasangan kami ya Allah, semoga menjadi sebab keberkahan bagi keluarga kami dunia dan akhirat ya Allah. Pantaskanlah kami untuk mendapatkan keluarga sebagaimana keluarganya Nabi Muhammad SAW dengan ibunda Aisyah di dalam kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, kalaulah Engkau menitipkan ujian pada kehidupan kami dan keluarga kami ya Allah, berikanlah kami pertolongan yang jauh lebih besar daripada ujian yang Engkau berikan. Tidak akan membahayakan setiap masalah selama kami mendapatkan pertolongan yang lebih besar dalam kehidupan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jagalah dan berikanlah keberkahan kepada setiap orang di dalam pernikahan mereka ya Allah, supaya menjadi sebab Engkau memberikan keberkahan dalam setiap kehidupan keluarga kami ya Allah. Berkahilah kami, rahmati kami ya Allah, jangan tinggalkan kami walaupun sekejap mata. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu menguatkan kita, semoga pernikahan kita terus mendapatkan pertolongan. Semoga pernikahan kita memberikan keberkahan dalam setiap urusan. Semoga pernikahan kita menjadi kado terindah untuk anak-anak kita yang senantiasa senang melihat kerukunan kita. Semoga pernikahan kita juga menjadi kado terindah untuk orang tua kita di masa tuanya ketika mereka melihat anak-anaknya telah memiliki keluarga yang saling menenangkan. Jangan pernah lelah berdoa, karena doa tidak pernah ada kata selesai dan doa tidak pernah ada kata usai. Berdoalah, dan tidak ada orang yang paling pantas didoakan kecuali adalah pasangan hidup kita. Inilah yang kita harus mengerti, cara menikmati kehidupan dengan cara yang diridhai oleh Allah dalam masalah keluarga. Bagi yang ingin mendapatkan materi lengkap tentang masalah kita, bagaimana kita bisa menghadirkan sebuah kenikmatan dalam kehidupan kita dengan cara yang diridhai oleh Allah, ikuti The Art of Life. Menikmati kehidupan dengan cara yang diridhai oleh Allah. Karena sesungguhnya hidup ini tidak ada yang salah. Hidup itu salah kalau kita tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. 0857 751 50057. Silahkan mendaftar. Insya Allah seriesnya dimulai tanggal 29 Agustus. Ada saya, ada Ustadz Feli, ada Koh Denis, ada Kang Sabtuari, ada Coach Rene, ada Ayah Irwan, dan sederet orang-orang yang luar biasa yang mereka betul-betul telah menjadi praktisi dalam ilmu-ilmu yang mereka sampaikan. Saatnya kita menikmati hidup dengan cara yang diridhai oleh Allah. Jangan hanya melihat handuknya, tapi bisa jadi itu adalah sepotong permadani yang jatuh dari surga ke kamar kita. Jangan lihat suaminya, bisa jadi itu adalah sepotong properti surga yang ada di dalam rumah kita. Jangan melihat istrinya,
Tapi bisa jadi itulah bidadari surga yang sedang menguji kita. Mungkin ada di antara kita yang berdoa, ya Allah, berikanlah aku surga. Lalu Allah memberikan kepada kita suami, karena suami kita adalah jalan kita ke surga. Baik itu suami yang menyenangkan, ataupun terkadang suami yang betul-betul menguji kita. Karena dibalik apapun ujian yang Allah berikan, ada surga. Dengan gemericik surga yang menanti kepada mereka yang selalu beriman kepada Allah. Saya sudah ditunggu oleh istri saya tercinta untuk olahraga. Saya cukupkan kajian kita. Bu, ya, tunggu sebentar. Nanti kita mau aja atau gimana? Ya, saya udah ditunggu. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya, kadang kita kajiannya berubah, kadang malam, kadang pagi. Kalau yang malam sudah selesai, insya Allah moga-moga kita pagi akan live lagi insya Allah. Doakan kami istiqomah, karena biasanya kalau pagi itu waktu paling riwah yang luar biasa. Anak-anak pada harus diberikan quality time pada waktu pagi, karena saya selalu memprioritaskan waktu pagi untuk mentransfer ilmu untuk mereka, karena waktu pagi itu waktu berkah. Menanamkan ilmu di waktu pagi sangat berbeda dengan menanamkan ilmu di waktu-waktu yang lainnya. Barakallahu fikum. Insyaallah bagi kabar gembira, bagi Samila Wisdom akan dibuka batch yang keempat insyaallah di bulan Desember, dan kita akan membuka Samila Me and My Half Team offline. Apa nak? Offline. Kita akan membuka Samila Me and My Half Team offline insyaallah. Kapan bulannya Ustadz, di mana? Insyaallah ikutin terus informasi dari kita supaya bisa kumpul sama suami istri kita sama-sama ngaji. Ya, ada Samila series offline Me and My Half Team. Nantikan juga Samila One Day Class yang akan kita selenggarakan melepasmu untuk yang terakhir kalinya. Batch yang ketiga insyaallah akan diselenggarakan di Depok insyaallah. Semoga Allah berkahi. Semoga kita sekali lagi melihat suami dan istri kita bukanlah laki-laki dan perempuan, tapi mereka adalah sepotong properti yang Allah kirimkan untuk kita untuk mendapatkan surganya Allah. Semoga bisa. Semuanya dimulai dari ilmu. Semoga Allah berkahi perjalanan kehidupan kita dan Allah rahmati kita dalam setiap urusan. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bagi yang pengen mengikuti The Art of Life, 0857 751 50057. Hari ini sudah hampir 3.500 yang mendaftar. Segera mendaftar, bergabung dengan ribuan orang untuk mendapatkan sensasi The Art of Life. Ini insya Allah kita berikan yang terbaik. Nggak apa-apa lah, kalau nggak jahat, dia nggak akan jahat sama kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.